Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, ketemu lagi di pelajaran matematika nih di jam siang. Kalau yang masih ngantuk boleh nanti cuci muka dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran dilihat dulu di bawah mejanya, di bawah kursinya masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada dibuangin nih. Minta tolong dibuang ya. Dibuang. Ya udah ya. Sebelum memulai pembelajaran silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di absen dulu ya untuk mengecek kehadiran siapa saja yang tidak masuk hari ini. Ini 12 9 ya. Coba Albima, Aan, Aldilda. Dilihat dulu sambil mempersiapkan ini, coba dikeluarkan buku tulisnya kalau perlu ya. Tapi hari ini kita akan menggunakan laptop per kelompok. Jadi dinyalakan dulu laptopnya, disiapkan, dipastikan koneksi internetnya bagus ya. Oke, motivasinya. Dari kemarin kita sudah bahas pertemuan ini sudah beberapa kali mengenai statistika, banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu dalam pembelajaran hari ini dan seterusnya diharapkan kalian terus aktif ya. Ketika belajar diskusi, kemudian presentasi, tanyakan apapun yang memang kalian ingin tanyakan. Ya. Diharapkan aktif secara terus-menerus di kelas ya. Jangan lupa juga dijaga kesehatannya, protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Mengingatkan dulu nih materi di pertemuan sebelumnya mengenai apa yang dimaksud dengan kuartil. Masih ingat gak tentang kuartil? Kalau saya tunjukkan gambar ini, apa yang dimaksud dengan kuartil? Lupa mungkin ya, lupa. Kuartil ini dilihat di sini. Kuartil ini adalah nilai yang apa? Membagi data. Pembagiannya jadi 4 bagian. 4 bagian, betul ya. Nih, ini misalkan ada data berurutan, harus diurutkan dulu ya. Kemudian dibagi 4 sama besar 25%, 25%, 25%, 25%. Itu namanya kuartil. Maka didapatkanlah ada Q1, Q2 dan Q3, itu namanya kuartil ya. Q1 kuartil bawah, biasanya istilah lain Q2 kuartil tengah, atau nama lainnya median. Q3 adalah kuartil akhir. Itu ya nama lainnya dari kuartil. Ini materi yang sebelumnya dulu. Itu untuk absensinya, mengingatkan materi yang kemarin. Kemudian dilihat lagi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan apa menentukan ukuran letak data, khususnya desil. Kalau kemarin kuartil desil, ya. Yang kedua adalah menentukan ukuran letak data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan sistem. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajarannya dilihat. Yang pertama sama seperti kemarin, kita akan belajar berdiskusi secara kelompok. Nanti diingatkan lagi kelompoknya. Silakan nanti duduk secara berkelompok ya. Yang kedua presentasi perwakilan saja, siapa yang mau maju, menyimpulkan, kemudian evaluasi. Ya, evaluasinya mengerjakan soal seperti kemarin. Nah ini penilaiannya diperhatikan. Penilaiannya ya. Apa yang akan dinilai dalam di pembelajaran hari ini? Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan diambil dari mana? Pengetahuan itu diambil dari nanti evaluasi di akhir. Ya soal ada 2 soal mungkin ya kalau tidak salah. Sikap itu ketika selama pembelajaran, selama diskusi, selama presentasi gitu ya. Keterampilan juga sama. Selama diskusi keterampilan kalian seperti apa? Ketika presentasi juga sama. Gitu ya. Itu untuk langkah penilaian, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Coba dilihat lagi. Selanjutnya kita masuk ke materi dulu ya. Ini lihat ya. Ada permasalahan yang harus kalian selesaikan nantinya ya. Permasalahan pertama adalah bisa dibaca? Kelihatan? Permasalahan pertama, berikut hasil ulangan matematika dari 15 orang di kelas 12 tahun. Hitungan D4 dan D8 dari data tersebut. D4, D8 itu ada desil 4, desil 4. Ini data apa? Tunggal atau kelompok?
tunggal ya, yang seperti ini data tunggal. Kemudian permasalahan kedua, seperti ini disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ini data tunggal atau kelompok. Jadi ada dua data ya. Selesaikanlah kedua permasalahan di atas menggunakan alat bantu hitung. Nanti kita akan menggunakan alat bantu hitung berupa Google Spreadsheet. Ya. Coba kita bagi kelompok dulu. Mengingatkan ini masih kelompoknya kemarin. Kelompok pertama ada kelompoknya Doren. Mana Doren? Nah, itu ya. Silakan bergabung ke kelompoknya Doren. Ya, anggota-anggotanya. Kemudian kelompok 2 Mario mana? Saya. Oke, anggotanya sudah ada? Ada. Siapa? Jangan lupa laptopnya disiapkan juga ya. Udah ada Doren laptopnya? Pada internet? Mario sudah? Sudah, Pak. Silakan sekarang duduk secara berkelompok. Ya, kita mulai diskusinya. Ya. Coba duduk secara berkelompok sudah? Sudah ya. Ini sudah duduk berkelompok. Coba dilihat. Kita langsung mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKP. Saya sudah share lembar kerjanya melalui ketua kelas. Silakan dibuka dulu. Dibuka dulu grup WA-nya ya. Coba ada kendala tidak? Butuh akses, Pak. Butuh akses. Coba ya. Butuh akses, Pak. Coba dilihat sekarang kita akan belajar mengenai desil data tunggal dan data kelompok. Sebelum ke LLKPD, diperhatikan dulu. Kita lihat dulu video. Ini materinya tentang desil. Silakan dicatat yang penting-penting, terutama rumus-rumusnya ya. Coba saya bacakan saja ya. Desil adalah nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian. Coba sekarang balik lagi ke lembar kerja. Dibuka, sudah bisa dibuka? Sudah. Cara pengerjaannya adalah, misalnya ya, kelompok 1. Ini kalian cukup mengisi kolom-kolom yang merah saja. Ini tuliskan anggota-anggota kelompoknya siapa saja. N-nya, iya banyak. Datanya ada berapa? Dari sini ada 14 kan? Ya. Ya udah berarti berapa nih di bawah? I-nya berapa? 4. N-nya? N-nya 14. 1. Berapa 14 tambah 1? 15 kali 4. 60 bagi 10 berapa? 6. Dilihat data ke-6 itu berapa? Itu data ke-6. Ini 7. Nah, itu. Paham nggak? Itu ya. Tidak usah dicari semua ya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan. Kelompok yang ini gimana? Ada pertanyaan? Bentar ya. Yang ini dulu ya. Ini Pak, jadi kan data keberapa nih? Saya tadi udah nyari. Yang 4 itu jawabannya 6. Berarti data ke-6 ya Pak, 1, 2, dari segi 1, 2, dan 4. Berarti nilainya 6 gitu ya Pak? Berapa data ke-6? Data ke-6 adalah 7. Oke, sudah ya. Diperhatikan, waktunya sudah habis. Kita langsung presentasi saja. Ya. Sekarang siapa yang mau presentasi untuk kegiatan yang pertama? Ada yang mau presentasi kegiatan pertama kelompok berapa? Saya deh Pak, jangan deh. Apa? Silakan dibaca soal kalau enggak disebutkan dulu anggotanya siapa. Saya dari kelompok 6. Ya, anggotanya ada saya sendiri, Galuh, Asa, Chelsea, Safa, sama Zeta. Di sini saya pengen jawab soal soal pada kegiatan 1. Soalnya
ada 15 orang di kelas 12A. Hitunglah D4, D8 dari data tersebut. Jadi hasilnya 12. Nah, data ke 12 itu 9 di sini, maka nilainya itu 9. Oke gitu ya. Coba dilihat di komentari dulu kerjaan soal suapa kelompok enam. Ada yang jawabannya beda nggak? Dari jawaban kelompok saya. Silakan. Kalau beda tidak apa-apa. Betul kok. Jadi sebutkan saja D4-nya berapa? Berapa? Nilainya berapa? Di sini D4-nya 7. 7. D4-nya 7 katanya benar nggak? Sama nggak? Sama. D berapa itu? D8 Berapa? 9. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah sama ya jawabannya? Kalau sudah, berarti ini sudah benar. Ya, jawaban kelompok 6. Beri tepuk tangan dulu. Siapa aja anggota kelompok? Mari. Saya sendiri, terus ada Han, Noviansyah, Devi Syaban, ada Hafiz, ada Muhammad Rafli. Oke, silakan lanjut. Nah, totalnya menjadi 16,5. Hasil akhirnya D7 adalah 69,5. Dilihat ada yang beda 69,5. Kalau beda nggak perlu disampaikan, nanti kita lihat di sebelah mana yang sih salah. Benar. 5. Yang lain gimana? 69,5 nggak? Jawabannya? Ya udah. Berarti ini sudah benar? Sudah sama ya? Oke, kalau sudah sama, terima kasih untuk kelompok 6 dari tepuk tangan. 2 dan 3. Sekarang kita cari kesimpulan dari kegiatan tadi, ya. Coba dilihat. Setelah menyelesaikan permasalahan di atas, coba Anda simpulkan rumus desi data tunggal dan data. Oke, selanjutnya dibuka. Nah, dilihat. Ini karena waktunya sudah mau habis. Ya. Di PR-kan saja. Ini di PR-kan, silakan dicatat dulu soalnya. Saya kasih waktu 5 menit. Dicatat dulu soalnya, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Karena waktunya sudah tidak. Silakan dicatat dulu ya. Dibaca. Bagaimana pembelajaran hari ini tentang materi statistik dibantu dengan media Google Spreadsheet? Apakah lebih mudah atau justru lebih susah? Lebih mudah. Kemudian lagi, jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya tentang persentil data tunggal. Ini materi terakhir di bab statistika. Nanti silakan dipelajari. Setelah itu mungkin akan ada ulangannya. Oke, untuk itu hari ini selesai ya. Sampai di sini. Terima kasih. Saya cukupkan saja. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum diakhiri? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.